Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pembahasan atau penjelasan tentang tes potensi skolastik khususnya untuk subtes penalaran umum. Teman-teman pasti tahu bahwa salah satu subtes ini juga subtes yang cukup menantang. Kenapa? Karena memang teman-teman akan ditantang atau akan diuji seberapa besar teman-teman memahami data yang ada, teks yang ada, dan juga bagaimana teman-teman bisa bernalar secara logis. Karena namanya juga penalaran umum, jadi bernalar secara logis yang manakah jawabannya apabila ini, dan ini, seperti itu. Jadi memang ketentuan-ketentuan dalam soal tes penalaran umum itu lebih banyak kepada kemampuan kita secara mendasar dan juga bagaimana kita berkonsentrasi melihat soal yang ada. Seperti itu ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini seperti soal yang teman-teman telah kerjakan sebelumnya, maka kita akan membahas kurang lebih 14 nomor tes penalaran umum, di mana 14 nomor ini terdiri dari dua teks. Jadi ada teks pertama dan juga teks kedua. Nah, saya mungkin bisa langsung masuk ya, namun sebelumnya saya mungkin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kak Aisyah, di sini sebagai tentor penalaran umum dan juga tentor bahasa Indonesia yang akan menjelaskan teman-teman berkaitan dengan penalaran umum khususnya bagian bacaan dan data. Oke, kita langsung saja ya masuk kepada nomor 1. Nomor 1 itu soalnya berkaitan dengan berdasarkan paragraf 2, kesejahteraan masyarakat meningkat jika pertumbuhan ekonomi meningkat, dan seterusnya. Nah, soal-soal seperti ini teman-teman, ya, jadi soal seperti nomor 1 ini, dia bilangnya berdasarkan paragraf 2. Artinya kalau berdasarkan paragraf 2, teman-teman, berarti kita punya yang namanya clue di dalam paragraf kedua. Nah, disampaikan bahwa paragraf kedua bilangnya seperti ini. Kesejahteraan masyarakat meningkat jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Saat ini kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Ya, jadi berarti bisa kita lihat ya, kalau kita buatkan P1, P2, soal seperti ini sebenarnya ada beberapa cara. Pertama, kalau teman-teman bingung atau misalnya agak susah menguraikan pernyataan demi pernyataan, maka bisa menggunakan pembuatan atau penulisan premis 1 dan premis 2, lalu ditarik kesimpulannya apa. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu bingung atau seperti bisa membaca langsung bisa menarik kesimpulannya, maka jauh lebih bagus, karena teman-teman bisa men-saving waktu untuk mengerjakan soal lain yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebenarnya soal seperti ini tidak perlu ditulis ya, tapi kalau kalian mau tulis juga it's okay, tidak apa-apa untuk membantu. Di sini dijelaskan dengan lebih rinci bahwa kesejahteraan masyarakat kesejahteraan masyarakat meningkat jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Dia sampaikan di sini bahwa tapi kenyataannya saat ini, jadi ini bisa kita bilang ini adalah P1. Jadi P1-nya bilang kesejahteraan masyarakat meningkat dan jika pertumbuhan ekonomi meningkat. Jadi dua-duanya harus meningkat ya, meningkat. Jadi dia kayak pertumbuhan secara signifikan positif, yaitu signifikan positif itu berarti dia bertumbuh dan dia bertumbuh positif. Jadi ya kalau yang satunya meningkat, yang satunya juga meningkat. Nah, tapi saat ini kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Berarti kita bisa lihat nih, pasti turunannya harus berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi cara-cara seperti ini kan bisa dilihat kalau ada pernyataan yang sama, maka itu yang harus dicoret. Maksudnya dicoret apa teman-teman? Berarti bukan itu yang akan menjadi kesimpulan. Yang mana yang sama? Oh, ternyata yang sama adalah ini. Kesejahteraan masyarakat tidak meningkat dengan yang di atas. Artinya ini sama ini bisa kita coret. Tapi karena ada kata tidak di sini, maka kata tidak akan membantu kita untuk menurunkan yang namanya kesimpulan. Ya, menurunkan kesimpulannya seperti ini. Nah, karena di sini tidak meningkat, ya, jadi pasti kesimpulannya lah sesuatu yang tidak dicoret. Yang mana tidak dicoret teman-teman, yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat. Karena ada kata tidaknya di sini sebagai premis negatif atau premis negasi ya, yang berlawanan dengan pernyataan-pernyataannya, maka bisa kita bilang kalau kesejahteraan masyarakat tidak meningkat, maka pasti pertumbuhan ekonomi juga tidak meningkat. Karena kan harusnya kalau dua-duanya, harusnya satu meningkat, yang lain juga meningkat. Di satu sisi tidak meningkat, berarti artinya pertumbuhan ekonomi juga tidak meningkat. Jadi bisa kita bilang jawabannya bravo, ya. Jelas ya, sepertinya di pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Jadi seperti ini sebenarnya tidak perlu dituliskan premisnya, hanya kalaupun teman-teman butuh, it's okay, lebih baik lagi. Oke, saya rasa untuk nomor 1 cukup mudah ya untuk teman-teman untuk melihat bagaimana penarikan kesimpulan dari pernyataan yang sudah ada.
Oke, kita melangkah ke nomor 2. Nomor 2, tadi nomor 1 kita bicara soal paragraf kedua, nomor 2 kita bicara soal paragraf ketiga. Rasanya teks pertama ini tidak terlalu panjang paragrafnya karena cukup 3 paragraf ditambah 1 data grafik. Nah, seperti itu ya, tidak terlalu panjang. Mungkin teman-teman pernah menjumpai soal-soal yang begitu panjang untuk penalaran umum, jadi memang sangat-sangat bervariasi. Nah, berdasarkan paragraf 3, jika infrastruktur meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, daya serap tenaga kerja meningkat. Nah, jadi bisa kita bilang ya, kita tuliskan lagi yang disebut dengan premis 1 dengan premis 2 untuk memudahkan kita menulis atau menentukan kesimpulannya apa. Saya garis bawahi dulu ya, bahwa kita berfokus pada paragraf ketiga. Kalau kita belum berfokus pada paragraf ketiga, ini kan paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, berarti informasi ini sebenarnya adanya di paragraf ketiga. Dia bilang begini, jika infrastruktur meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, daya serap tenaga kerja meningkat, ya. Oke. Jadi ini ada ya disampaikan yang jadi ini bisa dibilang kalau dari kata ini jika infrastruktur meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, disebut lagi bahwa daya serap tenaga kerja juga meningkat. Jadi bisa dibilang ini adalah P1. Oke, sekarang kita lihat lagi P2-nya. P2-nya datang dan mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Berarti bisa kita garis bawahi bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa dia adalah P2-nya. Nah, sekarang di garis bawahi lagi yang manakah yang manakah yang pernyataan yang serupa ya, data pernyataan yang serupa ini ya, pertumbuhan ekonomi meningkat sama pertumbuhan ekonomi tidak meningkat. Ingat ada negasi di sini, berarti kita bisa garis bawahi atau lingkari kata negasinya dan ini yang sama. Ya, coba kita cari, karena dia negasi maka pasti tarikan kesimpulannya itu harus juga yang ada kata tidaknya. Nah, jadi untuk menarik kesimpulannya, oke, jadi kalau kita bilang pertumbuhan ekonomi tidak meningkat, maka bisa kita bilang ya, infrastruktur dan daya serap tenaga kerja tidak meningkat. Jadi bisa kita bilang nomor 2 jawabannya alfa. Kenapa alfa? Karena dijelaskan bahwa kalau di sini meningkat. Berarti tiga hal itu harus meningkat. Di satu sisi ada satu yang tidak meningkat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Otomatis dia akan memberikan impact atau efek atau dampak kepada infrastruktur yang juga nantinya tidak meningkat dan juga kepada daya serap tenaga kerja yang juga tidak meningkat. Jadi bisa kita bilang jawaban nomor 2 adalah alfa, seperti itu. Saya rasa juga untuk nomor 2 cukup mudah untuk teman-teman bisa mengidentifikasi P1, P2, lalu tarik kesimpulannya seperti apa untuk sama-sama memahami apa jawaban dari teks ataupun soal nomor 2. Oke? Kita beranjak ke soal nomor 3. Soal nomor 3, berdasarkan paragraf pertama, manakah kesimpulan yang paling tepat? Oke. Ini dibilang paragraf pertama ya, berarti teman-teman fokus kepada paragraf pertama. Meskipun ada informasi di paragraf kedua ataupun di paragraf ketiga, tidak menjadi suatu hal yang harus teman-teman fokusi. Kenapa? Karena tidak ada informasi dalam situ. Nah, coba kita lihat, sepertinya paragraf pertama ini cukup pendek, jadi mudahlah untuk cepat langsung ditangkap. Disampaikan di sini bahwa, ya, sini ya, bahwa Badan Pusat Statistik melaporkan PDB atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,7%. Kita bisa mungkin highlight beberapa data yang sekiranya kayaknya agak penting ini untuk membantu kita menjawab soal. Jadi tahun 2017 mencapai 5,07%. Angka ini menurut BPS merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014. Jadi artinya sejak tahun 2014, kalau kita mau tulis berarti dari 2014 sampai tahun 2017, maka tahun 2017 tadi yang disampaikan sebesar 5,07%, dia adalah angka yang paling tinggi. Berarti sebelum-sebelumnya tidak bisa mencapai 5,07% waktu tahun 2014, 15, 16, hanya di tahun 2017 dia langsung mencapai yang tertinggi di antara tahun sebelumnya. Oke, nah bisa kita lihat kalau begitu kita pasti namanya tarik kesimpulan ya teman-teman. Kalau kita bicara kesimpulan, kalau di bahasa Indonesia kita kan bilang kesimpulan itu adalah pertama kita harus mencari tahu dulu apa ide pokok. Karena kesimpulan itulah turunan dari ide pokok. Jadi kalau sudah tahu ide pokoknya apa,
sepertinya akan lebih mudah untuk mencari kesimpulan, karena kesimpulan juga adalah membungkus seluruh isi teks, sama dengan ide pokok. Ide pokok juga adalah apa yang dibicarakan, inti pembicaraan yang ada di dalam teks tersebut atau di dalam paragraf tersebut. Setelah ide pokok, biasanya kesimpulan juga berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang umum. Ya, artinya yang langsung mencakup dan membungkus semua satu isi paragraf. Kalau kita ambil yang spesifik, rasanya berarti cuma membahas 1-2 kalimat yang ada dalam paragraf itu. Sementara esensi dari sebuah kesimpulan itu harus secara menyeluruh. Nah, bisa kita lihat nih, coba kalau soal-soal seperti ini bisa kita cross check satu persatu pilihan jawabannya ya. Misalnya di alfa, pertumbuhan ekonomi 2017 tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Oke, bisa kita lihat? Oke, bisa ya. Jadi tertinggi, apakah sesuai? Sesuai ya. Coba saya checklistkan ya. Sebelum tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di bawah tahun 2017. Sebelum tahun 2014 berarti 2011, 12, 13. Sepertinya tidak seperti itu ya. Di sini dia bilang sejak tahun 2014. Kalau sejak itu berarti titik poinnya dari 2014 baru ke 2015, 16. Kalau sebelum berarti 11, 12, 13 ataupun bahkan yang sebelum-sebelumnya. Berarti ini salah. Tahun 2014 adalah pertumbuhan ekonomi terendah. Meskipun memang disampaikan bahwa 2017 itu yang tertinggi, tapi sepertinya di paragraf 1 tidak menjelaskan apakah 2014 adalah tahun di mana pertumbuhan ekonomi paling sedikit atau paling rendah. Jadi tidak ada pernyataan yang menjelaskan itu, hanya mungkin asumsi belaka saja. Nah, jadi berarti bukan ini. Delta, dari tahun 2014 sampai tahun 2017, pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2017. Nah, jadi di sini dijelaskan ya bahwa dari 2014 sampai 2017, karena dia bilang memang sejak tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi terjadinya di tahun 2017. Apakah sesuai? Sesuai isi teks. Saya benarkan dulu ya. Sebelum tahun 2017 tidak ada presentasi ya pertumbuhan ekonominya melebihi tahun 2017. Nah, ini sebelum tahun 2017, ini kita tidak tahu rentannya apakah 2014 sesuai dengan teks atau mungkin 2015, 16 atau bahkan 2001 yang sebelum-sebelumnya. Jadi sepertinya 3 ini tidak terlalu bisa mewakili penjelasan di dalam teks. Ini bagian E ya, jadi bukan jawabannya. Sekarang coba kita lihat bagian alfa dengan delta. Sepertinya dia memiliki penjelasan yang hampir serupa. Di alfa disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2017 tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Namun disampaikan kembali bahwa di alfa ini tidak jelas tahun sebelumnya itu merujuk pada tahun berapa. Bisa mungkin dari 2001, kita tidak tahu. Padahal jelas di dalam teksnya bahwa harus yang berasal dari atau sejak tahun 2014 atau titik poinnya adalah 2014. Artinya teman-teman bisa lihat bahwa harus jelas tahunnya dituliskan. Yang manakah yang jelas tahunnya dituliskan ada di delta. Karena di delta ini yang menjelaskan bahwa dari tahun 2014 sampai 2017 pertumbuhan tertinggi baru ada di 2017. Jadi jawabannya nomor 3 delta. Oke, jadi bisa dilihat ya soal-soal dari penalaran umum bagi yang sudah pernah mengerjakan atau mungkin baru pertama kali mengerjakan, itu rasanya memang menguji konsentrasi kita, menguji daya pikir kita, menguji kelogisan berpikir kita, melihat data yang ada, dimasukkan di dalam, melihat ke dalam teks, dimasukkan lagi ke dalam soal, lihat ini, lihat itu. Kalau kita konsentrasi rasanya akan sangat mudah nih untuk menjawabnya tanpa mencakar-cakar panjang lebar. Oke?